lokal, itu kan ODM China. Mending beli Asus, Lenovo, kualitasnya terjamin. Tapi apakah bener nih laptop ODM lokal Indonesia itu pada semua? Atau sebenarnya lu cuma bayar lebih mahal buat logo asing? Jadi hari ini gua akan bedah tuntas apa itu laptop ODM dengan merek lokal, kenapa harganya bisa lebih murah, dan apakah worth it buat lu beli. Karena ternyata laptop branded mahal lu bisa juga jadi buatan pabrik yang sama. Dan sebenarnya ini bukan soal patriotisme atau support produk lokal. Ini soal lu paham nggak lu beli apa dengan uang lu sendiri. Pertama-tama memang udah banyak yang jelasin ini, tapi gue mau lurusin dulu istilah ini kalau lu belum pernah dengar. Karena banyak yang salah paham soal ODM itu apa. ODM atau Original Design Manufacturer itu produsen desain asli. Jadi maksudnya pabrik yang udah punya desain produk mereka sendiri, mereka bikin laptop dengan desain mereka. Terus perusahaan lain tinggal beli dan kasih merek mereka sendiri. Lu bisa bayangin kayak gini lah. Lu datang ke pabrik, mereka tunjukin katalog. Yang ini model A, ini model B, dan ini model C. Jadi lu mau yang mana nih? Nanti kita pasangin logonya lu. Makanya kalau lu lihat dua laptop beda merek, tapi tampilannya tuh identik sama, itu kemungkinan besar model ODM yang sama. Bedanya apa sama OEM? OEM atau singkatan dari Original Equipment Manufacturer itu brand besar kayak Asus, Lenovo, HP, atau Dell yang ngerancang sendiri laptop mereka. Itu termasuk di desainnya, spesifikasinya, dan fiturnya tuh seperti apa. Terus ntar dikerjain di pabrik. Jadi OEM itu brand yang kontrol desainnya. Lu bayar buat mereknya, risetnya, dan layanannya mereka. Sedangkan ODM itu pabrik yang udah punya desain yang jadi brand lain itu tinggal tempelin brand mereka sendiri. Dan yang jarang orang tahu, banyak laptop branded internasional itu juga sebenarnya pakai desain ODM. Cuman dikasih logo mahal dan garansi yang lebih panjang. Tapi sekarang gue mau fokus ke Indonesia aja nih. Laptop ODM lokal itu biasanya kan brand lokal yang beli desain dari pabrik ODM. Kebanyakan tuh dari China atau Taiwan. Terus mereka kasih logo Indonesia, terus dijual dengan harga yang lebih murah dari brand internasional. Contoh brand ODM lokal Indonesia yang populer misalnya ada Advan di beberapa modelnya, ada Axio terutama di seri gaming dan entry level mereka, ada juga Zyrex. Sebagian besar laptop ini yang gue sebut tadi pakai chassis dari pabrik ODM besar, misalnya kayak Clevo dari Taiwan, Tongfang yang dari China, atau Hashi yang dari China juga. Jadi artinya laptop lu yang dikasih merek lokal sebenarnya bisa sama persis kayak laptop merek luar yang lebih mahal. Bedanya itu cuma di logo, garansi, dan harganya itu berapa. Tapi pertanyaan yang sering muncul, kok bisa murah ya? Pasti kualitasnya jelek dong. Sebenarnya nggak semudah itu. Ada beberapa alasan kenapa laptop ODM lokal bisa jadi lebih murah. Pertama, mereka itu nggak bayar brand premium. Misalnya nih Asus, Lenovo, HP, dan Dell yang gue sebutin, mereka tuh invest besar banget di riset dan pengembangan, di marketing globalnya mereka, dan pusat servis resmi mereka itu banyak di negara-negara lain, termasuk garansi internasional. Jadi lu bayar semua itu waktu beli laptop mereka. Laptop ODM lokal nggak ada biaya R&D desain, karena desainnya ini udah jadi dari pabriknya. Marketing mereka jelas lebih kecil dan servisnya lebih terbatas. Jadi harganya itu bisa dipotong. Brand ODM lokal juga beli chassis dan komponen dalam jumlah besar dari pabrik, terus mereka rakit di Indonesia atau import jadi. Jadi margin keuntungan mereka lebih tipis, tapi volume penjualan itu jadi kuncinya mereka untung. Dan yang paling penting buat lu tahu, komponen inti laptop ODM lokal kayak CPU-nya, GPU-nya, RAM, atau bahkan SSD itu sama persis kayak laptop branded internasional. Intel Core i5 di laptop Axio misalnya, itu sama dengan Intel Core i5 di laptopnya Asus. RTX 4050 di laptop Advan lu sama dengan RTX 4050 di laptop Lenovo. Jadi yang bikin beda itu cuman desain di chassis-nya bisa sama kalau pakai pabrik ODM yang sama juga. Kualitas build-nya seperti finishing dan material, serta garansi dan layanan yang bikin beda. Jadi apakah benar laptop dengan branding ODM lokal Indonesia itu sampah semua? Tidak otomatis sampah, tapi juga bukan otomatis bagus ya. Ini tergantung brand mana, model mana, dan lu beli dari mana. Contoh kelebihan laptop ODM lokal, pertama harganya jauh lebih murah. Laptop gaming dengan RTX 4050 Core i5 Gen 13 mungkin di brand internasional, gue nggak tahu harganya berapa sekarang ya, gue asal sebut aja 12-15 juta mungkin. Tapi kalau brand ODM lokal bisa lebih murah, mungkin jadi 8 atau 11 juta. Bisa selisih 3-4 juta dengan spesifikasi inti yang identik. Karena nggak bayar nama brand yang premium, lu bisa dapat spesifikasi yang lebih tinggi dengan budget yang sama. Banyak juga chassis ODM itu, terutama yang dari Clevo atau Tongfang, mudah di-upgrade-nya. Artinya RAM atau SSD-nya gampang diganti, dan sebenarnya ini menarik buat yang suka utak-atik. Terus garansi lokal brand ODM Indonesia sebenarnya sekarang lebih mudah diakses ya, tapi nggak muluk-muluk gue sebutin, laptop ODM ini juga ada kekurangannya. Yang pertama, garansi mereka itu biasanya lebih pendek dan terbatas. Jadi resiko terbesarnya itu sebenarnya di garansinya. Misalnya nih, brand internasional bisa kasih garansi 2-3 tahun, dan brand ODM lokal kadang garansinya cuma setahun, atau mungkin kadang garansi toko doang. Jadi kalau rusak setelah garansi habis, biaya perbaikan itu jatuh ke lu semua. Yang jadi keluhan orang-orang di forum juga, kualitas build itu kadang inkonsisten di brand ODM. Karena banyak brand
ODM lokal itu sebenarnya beli dari pabrik yang berbeda, jadi standar dan mutunya bisa beragam. Ada build quality yang solid, ada juga yang pakai plastik tipis dan engselnya gampang oblak, makanya lo harus riset dulu model spesifik yang mau lo beli. Brand ODM juga kadang drivernya, pembaruan firmware-nya, dan layanan after sales-nya itu susah didapetin. Jadi lo harus cari sendiri, download manual, atau bahkan tweak sendiri kalau ada masalahnya. Orang-orang juga lebih milih OEM karena laptop branded internasional itu lebih murah dijual lagi dengan harga yang lumayan. Sedangkan laptop ODM lokal tuh resale value-nya anjlok drastis ya. Kadang susah cari pembelinya. Tapi bagian yang bikin banyak orang kaget itu banyak laptop branded internasional yang biasanya lu tahu, yang lu pikir premium itu sebenarnya juga pakai desain ODM. Riset dari Notebook Check yang gua periksa, ini situs review laptop internasional terpercaya, mereka ngelaporin banyak laptop entry level dan gaming murah dari brand besar di Amerika. Contohnya Walmart Evo, Motile, Main Gear itu sebenarnya dibuat oleh pabrikan ODM China, terutama Tongfang nih. Dan ini bukan klinik Tongfang yang kita tahu, Pak. Jadi mereknya beda, tapi mesin di dalamnya itu sama. Harganya juga bisa berbeda. Dan sebenarnya ini bukan cuma terjadi di luar negeri. Di Indonesia ini juga banyak laptop lokal yang pakai chassis dari Crevo atau Tongfang, pabrikan ODM besar dari Taiwan dan China. Bahkan beberapa model dari brand internasional yang dijual di Indonesia juga pakai chassis ODM yang sama. Jadi kalau ada yang bilang laptop ODM lokal itu China murahan, ya laptop branded mahal lu itu juga bisa jadi buatan pabrik yang sama. Bedanya cuma satu dikasih logo murah dan satu lagi dikasih logo internasional yang mahal. Jadi apakah laptop ODM lokal itu worth it atau harus lu hindarin nih? Gue mau fair aja di sini. Kalau misalnya budget lu terbatas, lu punya 8 sampai 10 juta misalnya, tapi pengen spesifikasi yang tinggi buat gaming, editing, laptop lokal itu sebenarnya bisa jadi pilihan terbaik buat lu. Dengan brand ODM misalnya, lu bisa dapat RTX 4060 dengan harga di bawah brand internasional, misalnya yang cuma dapat RTX 3050. Risiko garansi pendek dan dukungan terbatas itu nggak terlalu masalah buat lu, ya silakan-silakan aja. Ada juga tipe-tipe orang yang nggak peduli logo di laptop itu apa, dan yang penting tuh performa per rupiahnya gimana. Dan ODM lokal itu jelas lebih value kalau di sana. Lu juga harus pikir lu punya akses nggak ke service center lokal. Misalnya beberapa brand ODM lokal kayak Axio dan Arfan itu sekarang punya service center di beberapa kota besar. Kalau misalnya lu tinggal di kota yang ada service centernya, ya ini bisa lebih praktis daripada harus kirim laptopnya ke Jakarta. Tapi laptop ODM juga bisa aja nggak worth it bagi lu, karena mungkin lu butuh garansi panjang dan layanan resmi, lu nggak mau ribet, ya pengen ada yang tanggung jawab kalau ada masalah. Brand internasional tuh dengan garansi 2-3 tahunnya jauh lebih aman di sini. Kalau lu tipe yang panik, begitu ada error, nggak tahu cara troubleshoot, dan nggak mau utak-atik, jangan ambil resiko ODM lokal. Karena lu bakal stres sendiri kalau ada masalah dan harus urus sendiri kan. Sebaliknya, seperti yang tadi gue bilang, kalau lu juga tipe yang ganti laptop tiap 2-3 tahun dan mau jual lagi dengan harga yang lumayan, brand internasional tuh jauh lebih mudah dijual lagi. Kalau peduli sama detail finishing, material premiumnya, engsel yang kokoh, dan keyboard yang aman, brand internasional itu terutama seri high-end kayak ThinkPad, ROG, atau Lenovo Legion itu jauh lebih solid. Jadi kalau lu udah putuskan mau beli laptop ODM lokal, ini tips biar nggak nyesel buat lo. Jangan langsung beli laptop ODM ya, cari review dari pengguna nyata, misalnya kayak forum Kaskus, grup Facebook Laptop Indonesia, atau bisa cari review YouTuber dari Tech Reviewer Indonesia. Walaupun kalian sedikit skeptis sama Tech Reviewer Indonesia, tapi selagi reviewnya jujur dan objektif, jangan masalah. Tanya di komunitas gaming atau editing juga ya, jangan lupa. Jadi lu jangan percaya sama deskripsi toko doang. Lu juga boleh cari tahu laptop yang lu mau beli itu pakai chassis dari pabrik mana, misalnya Crevo, Tongfang, atau Hashi. Kalau lu tahu chassisnya gimana, lu bisa cari review chassis itu dari brand lain yang pakai desain yang sama kalau lu nggak ketemu. Satu hal yang penting di sini, kalau lu beli laptop OEM, ODM, atau apapun itu, jangan beli kalau garansinya cuma garansi toko atau distributor kecil. Minimal harus ada garansi resmi dari brand 1 tahun dengan service center yang jelas. Sebelum lu beli juga harus tanya ke seller, Pak, atau service centernya nih, apakah spare part laptop lu mudah didapetin? Karena kalau engselnya patah, LCD-nya pecah, atau keyboardnya rusak, apakah bisa diganti dengan mudah? Kalau enggak, yang jangan beli. Dan yang terakhir, lu juga boleh bandingin dengan brand internasional yang second nih. Kadang laptop branded internasional bekas atau refurbish itu bisa jadi alternatif. Kalau harganya cuma beda sedikit, ya boleh pertimbangkan beli refurbish dari brand ternama yang masih ada garansinya. Jadi sebenarnya laptop ODM lokal Indonesia itu bukan sampah, tapi juga bukan otomatis bagus. Yang harus lu pahamin sebelum lu asbun kayak gitu, ODM lokal juga pakai komponen yang sama dengan laptop branded internasional. CPU, GPU, RAM, SSD, ya semuanya itu sama. Yang beda itu cuma di chassis, build quality, dan layanannya gimana. Harga lebih murah bukan karena kualitas jelek, Pak, tapi karena lu nggak bayar brand premium dan marketing globalnya. Worth it atau enggaknya juga tergantung kebutuhan lu. Budget terbatas, tech savvy, atau fokus performa, ya silakan aja worth it untuk ambil ODM lokal. Butuh garansi panjang, nggak paham hardware, atau mau resale value yang tinggi, ya nggak worth it di sini. Jadi jangan termakan stigma laptop lokal itu udah pasti jelek. Intinya kalau lu paham beli apa, riset dengan benar, dan terima trade-off-nya, laptop ODM lokal bisa jadi pilihan yang sangat value for money. Tapi
kalau lu nggak mau ribet dan butuh ketenangan pikiran, bayar lebih mahal buat brand internasional dengan garansi panjang tetap pilihan yang lebih aman. Atau lu lebih milih ODM lokal yang fokus spesifikasi dan rela urus semuanya sendiri. Pernah punya pengalaman pakai laptop ODM lokal? Coba cerita di komen. Kalau lu suka pembahasan mendalam kayak gini yang ngebedah realitas pasar Indonesia, bukan cuma nyalin spek sheet, jangan lupa subscribe ke BMA Tech Info. Nama gue Nathanael dari BMA Tech Info, kita ketemu lagi di video berikutnya.